Katanya smartwatch ini punya baterai yang bisa tahan 21 hari. Karena nggak percaya, gue bakal pakai sampai baterainya sekarang. Baterainya tinggal 5%. Dengan lakuin berbagai macam aktivitas, mulai lari, sepedaan, hiking, dan lain sebagainya. Dan selama cobain ini, gak cuma hal menarik ya, tapi ada unek-unek juga yang pengen gue sampaikan ke kalian. Kalau kalian lihat garisnya, masa gue melayang di atas air sih? Yuk kita bahas. Oke, jadi gue mulai pakai jam ini di tanggal 22 ya, dengan baterai full di 100%. Yang langsung gue terbang ke Hawaii buat ke acara Snapdragon Summit tanpa bawa charger pastinya. Hal pertama yang gue suka dari pakai jam ini, desainnya lebih netral dan fleksibel dengan pilihan strap yang ada. Misalnya kalau lagi pakai strap woven atau rubber, masuk banget buat dipakai sehari-hari. Atau bisa kelihatan sporty juga. Terus kalau gua stalking, ada juga titanium strap yang looksnya pas banget buat acara formal. Buat ketemu orang penting tuh. Wah, udah kayak CEO Cupu Corps nggak guys? Buat materialnya juga premium, pakai campuran titanium yang biasa dipakai di pesawat terbang. Kacanya pakai sapphire dan belakang seramik nanokristal. Terus layarnya, wah ini sih terang banget. Bahkan di bawah sinar matahari Hawaii pun masih kelihatan jelas. Pas gelap pun malah bisa nyamar jadi center. Oh ya, buat Huawei Watch GT 6 Pro ini cuman ada varian 46 mili aja ya. Sedangkan versi regulernya 46 dan 41 mili. Tapi yang 41 ini kayaknya lebih ditujuin buat cewek sih kalau dilihat dari desainnya. Buat pergelangan tangan gue yang termasuk kecil, 46 mili ini masih tergolong oke kok, nggak kelihatan gede. Terus sama juga kayak smartwatch lainnya, untuk strapnya bisa kita ganti sesuai selera, sama mood juga dong. Akhirnya setelah seminggu jalan-jalan di Hawaii tanpa charger, gue balik ke Singapura dan pas lihat baterai masih di 66%. Jadi kalau dihitung-hitung, selama seminggu cuma turun 34%. Artinya per hari berkurang sekitar 5%, alias bisa tahan 20 hari sih, sadis. Tapi ingat, itu baru pemakaian normal. Cuma notifikasi, cek jam, diingetin berdiri, auto detect jalan, tracking tidur, dan lain-lain. Nah sekarang kita masuk ke fase pemakaian nggak normal, alias bagian yang paling seru, olahraga di luar ruangan. Dan kita mulai dengan lari. Jadi gue tes di daerah Botkey, sekalian ngetes seberapa akurat nih GPS-nya. Yang mana Huawei Watch GT 6 series ini pakai sistem baru yang namanya All New Sunflower Positioning System. Lucu juga ya namanya. Tapi ini teknologinya keren sih. Jadi nggak cuma GPS aja, tapi pakai sistem 3D positioning. Dimana kalau tracking rute kita lari atau sepedaan bisa lebih akurat, bahkan di tengah gedung tinggi. Yang mana kalau gue baca-baca, tracking di antara gedung-gedung atau bangunan tuh agak jadi tantangan tersendiri kalau hanya mengandalkan GPS. Oke, ini dia statistiknya. Oke, dan total tadi gue lari sekitar 10 menit sama pendinginan dan baterai berkurang 1% ya guys. Dan pas gue cobain, lumayan akurat loh. Bahkan tadi gue sempat melipir dikit dan kelihatan di sini ada lengkungannya. Tapi ada juga bagian yang off tuh. Misalnya pas gue jalan di pinggir sungai tadi, garisnya malah keluar. Jadi setelah lari dengan performance kelas olimpiade tadi, gue lumayan haus. Dan pas pengen beli minum baru sadar satu hal. Smartwatch ini belum bisa tap buat bayar. Sama juga kalau naik transport umum nggak bisa tap kayak Apple atau Samsung Watch. Nanti kita bahas ini lebih lanjut di belakang ya. Sekarang ada beberapa unek-unek gue juga tentang jam ini. Next, kita mau cobain sepeda pakai jam ini. Habis itu gue juga sempat sepedaan yang fiturnya sih menarik. Dan baru tahu kalau mau dapat hasil pengukuran yang lebih akurat, kita bisa masukin informasi berat sepedanya loh. Serius baru tahu gue. Terus gue juga sempet tes fitur auto pause-nya. Jadi begitu gue berhenti, jamnya otomatis nge-pause setelah sekitar 4-5 detik. Habis itu pas goes lagi, sekitar 5 detik kemudian lanjut tracking. BTW buat teman-teman yang pakai smartwatch lain, hasil tadi termasuk responsif nggak sih? Dan yang paling menarik, jam ini adalah smartwatch pertama di industri yang support virtual power pas sepedaan. Jadi dia bisa ngitung seberapa besar tenaga yang kita hasilin dari tiap goesan. Padahal biasanya buat dapat data ini kita harus beli alat yang namanya power meter dan harganya bisa sampai belasan juta. Jadi paling enggak fitur ini bisa kasih gambaran dulu sebelum kita keluarin duit segitu banyak.
Oke guys, kurang lebih tadi kita juga 10 menit naik sepeda dan baterai juga berkurang 1% ya. Kayaknya sebentar-sebentar doang nih kita ngetesnya. Besok kita mesti yang lebih lamaan dikit biar tahu berkurang berapa sih, misalnya setengah jam, sejam. Kita lihat ya. Terakhir ada satu fitur penting, yaitu fall detection. Ya, nangkep lah maksudnya buat apa. Intinya kalau jatuh dari sepeda bisa dideteksi sama jamnya. Terus otomatis telepon kontak darurat yang udah kita masukin sebelumnya tuh. Betul, kalau ngomongin telepon darurat tadi, gue yakin banyak yang kepo juga. Apakah smartwatch ini bisa buat angkat telepon dari WhatsApp? Jawabannya bisa. Jadi pas ada panggilan WhatsApp masuk, jamnya langsung bunyi dan muncul tombol accept sama reject di layar. Cuman emang namanya nggak keluar ya, cuma ada nomornya doang tuh. Halo, kamu nggak kenapa-napa kan? Aman, nggak apa-apa kok. Lagi syuting aja. Suara aku jelas nggak? Iya, jelas kok. Betul guys, kalau kalian suka sama konsep review real life kayak begini dan pengen gue sering-sering bahas smartwatch, bisa kasih tahu gue dengan like video ini ya. Dan subscribe juga buat yang belum, oke? Thank you. Aktivitas selanjutnya gua sama Nyonya bakal trail atau hiking ini. Kita baru jalan belum sampai 3 menit. Tapi udah capek banget. Kalian bayangin nanjaknya parah banget. Oh ya guys, sebagian informasi yang gue tunjukin sebelumnya, kayak misalnya tracking lari, rute sepeda, ngitung jarak, pasti teman-teman mikir, kalau ini mah bisa dilakuin di HP aja, pakai app olahraga. Ada benernya sih, tapi bedanya di smartwatch ini nggak cuma ngerekam aktivitas aja, tapi juga bisa nangkep data tubuh kita langsung. Kayak misalnya detak jantung real time, kardiovaskular, dan ECG, atau elektrokardiogram yang setara dengan level profesional. Bisa ngomong. Kita bakal naik ini yang terjal banget guys. Let's go. Terus lanjut, dia juga ada sleep monitoring yang ngelacak durasi tidur kita, detak jantung, pernapasan, sampai isu kayak ada gangguan dalam tidur atau enggak tuh. Habis itu datanya dianalisis dan dijadiin informasi yang bisa kita terapin supaya kualitas tidur kita lebih baik. Pegangan ya, kalau capek awas jatuh. Ini udah nih. Gila guys, latitude sama longitude-nya bisa bilang sama persis loh. Tuh. Oh ya guys, tambahan juga kalau smartwatch ini punya 12 status tentang keadaan emosional kita ya. Dan kenapa bisa sebanyak itu? Tujuannya supaya kita bisa dapat informasi mendalam tentang perasaan kita. Dan gimana cara mengelola perasaan tersebut supaya nggak tiba-tiba meledak. Ya nggak? Di-sync aja ke HP kamu, perasaan aku. Phew, dan akhirnya kelar juga guys hiking kita. Total sekitar 50 menit dan baterai berkurang 3% aja. Oke guys, selain olahraga-olahraga yang gue lakuin tadi, Huawei Watch GT 6 series ini dia punya 100 mode olahraga lebih ya. Mulai dari lari, sepedaan, hiking, golf, sampai olahraga pedal yang sekarang udah jadi meme di Indonesia tuh. Ada lahan kosong dikit, pasti di sanalah ada lahan pedal. Udah mirip kayak es krim. Overall, dari sisi baterai, jam ini emang mendekati klaim. Dari yang gua coba beserta perhitungan tadi, bisa mencapai 20-21 hari untuk pemakaian normal. Jadi nggak perlu insecure sama chargeran kalau ditinggal pergi kayak kemarin gua ke US seminggu. Cuman kalau emang kita cukup aktif, pakai buat olahraga dan lain-lain, tentu bakal lebih memakan daya. Kayak yang tadi kita bisa lihat pas tes lari, sepeda, sama hiking bareng Nyonya. Kalau dari Huawei sih ngeklaimnya kurang lebih sekitar 12 hari untuk varian yang 46 mm, mau yang Pro ataupun regular. Kalau buat yang ukuran 41 mm bisa sampai 14 hari atau 7 hari untuk pemakaian aktif. Oke, sekarang kita tes jamnya buat berenang. Dan sekarang baterai tinggal 6% ya. Tadi gua habis treadmill setengah jam dan baterai berkurang 1-2%. Oke, buat aktivitas terakhir, gue mau cobain berenang pakai jam ini. Dan pastinya nggak usah takut ya, karena dia udah punya sertifikasi IP69, yang artinya tahan air bertekanan tinggi. Plus 5 ATM, jadi aman buat diajak nyelam atau diving ringan.
Terus yang keren, semua data dan fitur-fitur di jam ini kayak berat badan, tinggi, progres olahraga, info tidur, sampai kebugaran fisik bakal diintegrasi jadi satu dan dianalisis sampai ketemu koneksinya satu sama lain. Dari situ si jam bisa kasih insight seputar kesehatan plus solusinya. Misal nih, kalau stres berlanjut bisa ganggu tidur, atau kurang olahraga bikin pemulihan detak jantung jadi lebih lambat. Intinya, dia bisa ngelacak pola kesehatan jangka panjang dan deteksi potensi masalah lebih awal lewat data-data tadi. Selain itu, di Health App-nya juga ada fitur tambahan yang fokus ke relaksasi dan mental health. Ada banyak jenis musik dan suara terapi mulai dari akustik, neurologi, sampai psikologi. Bahkan ada white noise yang bantu banget buat tidur nyenyak yang semua akses ini bisa kita dapat gratis selama 3 bulan. Overall, gue sangat happy sih pakai smartwatch ini. Punya desain dan build quality premium, akurasi data yang mantap, dan yang paling penting baterainya gila. Fleksibilitas buat pindah HP mau Android ataupun iPhone juga gampang banget di sini. Bakal ngebantu buat gue yang suka ganti-ganti HP tuh. Karena sesimpel tinggal disconnect dari jamnya, terus tinggal pair lagi di HP lain. Plus data-data sebelumnya juga masih kesimpan. Cuman dari segala manis-manisnya tadi, ada juga beberapa catatan yang menurut gue masih kurang. Pertama, yang sempat gue mention sebelumnya tentang contactless payment yang belum seleluasa Apple ataupun Samsung Watch. Huawei sebenarnya punya Huawei Pay, tapi di Singapura ini cuma support pembayaran lewat Union Pay. Belum bisa Visa atau Master yang lebih umum dipakai tuh. Cuman buat teman-teman di Indonesia sih nggak terlalu ngaruh ya, karena Apple maupun Samsung Pay juga belum resmi disupport di sana. Cuman setahu gua, kalau untuk register akses card lewat NFC, smartwatch ini bisa lakuin sih. Habis itu soal aplikasi pihak ketiga, jumlahnya emang belum sebanyak ekosistem Apple atau Samsung. Misalnya, di Samsung Watch bisa langsung terintegrasi sama Gemini. Terus belum ada juga gestur lutu-lutu kayak di Apple Watch yang bisa double tap atau flip buat navigasi cepat. Terus di jam ini ada fitur remote shutter, tapi beneran sebatas shutternya doang, nggak ada previewnya. Sejauh ini itu sih yang gue ketemu kurangnya. Secara keseluruhan di luar hal-hal tadi, pengalaman pakai jam ini tetap solid buat daily use ataupun olahraga. Terakhir buat harganya, gue juga nggak tahu sih bakal dijual berapa. Tapi kalau mengacu di seri sebelumnya, untuk Pro version itu mulai dari 4,6 juta, tergantung varian sama strap. Kalau yang basic mulai dari 3,6 juta. Gue nggak tahu video ini bakal di-up kapan, tapi buat pastinya teman-teman pantengin aja tanggal 9 Oktober, karena Huawei bakal launching jam ini resmi. Kalau buat promo dan bonusnya udah di-announce di IG mereka sih yang kalian bisa lihat di sini nih.